Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Selama satu semester, bersama dengan dosen pengampu, Ibu Desi Yuliani Wikaryo MPD, kami belajar banyak hal. Penasaran? Yuk simak rangkuman berikut. Selama pembelajaran ada 13 pembahasan, yakni pertama, mengenai kondisi Jazirah Arab ditinjau dari aspek religi, geografis, ekonomis, dan sosial budaya serta pemerintahan. Dari aspek religi, bangsa Arab termasuk yang banyak memeluk agama, mayoritas itu memeluk agama paganisme sedangkan minoritasnya monoteisme. Adapun aspek geografis terletak di benua Asia bagian barat yang berupa padang pasir sehingga iklimnya panas. Dari aspek ekonomis, perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari aspek budaya, mereka memiliki tingkat solidaritas yang tinggi, ahli sastra, syair-syair, serta handal dalam seni seperti patung, bangunan, dan lainnya. Adapun dalam aspek pemerintahan, saat itu terdapat dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Bizantium di barat dan Kerajaan Persia di timur. Yang kedua, mengenai teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori, diantaranya ada teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam berasal dari pedagang India masuk pada abad ke-13 Masehi. Teori Arab dari pedagang Arab pada abad 7-8 Masehi. Teori Persia dari Persia pada abad 13 Masehi dan teori Cina yang menyatakan bahwasanya dari Muslim Cina pada abad ke-9 Masehi. Pembahasan yang ketiga mengenai munculnya kota-kota dagang di daerah pesisir pantai. Wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, suku, etnis, dan budaya. Sebagai negara yang memiliki struktur wilayah perairan yang luas, tentu mendorong kepada suatu aktivitas yang bersumber dari atau di air, seperti dibangunnya jalur perdagangan. Banyak masyarakat, khususnya para pedagang atau saudagar, dari luar yang mulai menetap dan kemudian tinggal berbaur dengan masyarakat setempat di daerah pesisir pantai, seperti di pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya. Misalnya Kampung Arab. Mereka berperan sebagai penyebaran Islam serta akulturasi budaya. Yang keempat, mengenai kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Kerajaan Islam di Sumatera meliputi Kerajaan Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak, serta Kerajaan Palembang. Adapun kerajaan Islam di Jawa meliputi Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Kerajaan Banten. Adapun yang kelima, mengenai kerajaan bercorak Islam di Kalimantan dan Sulawesi. Kerajaan Islam di Kalimantan meliputi Kerajaan Banjar, Kutai Kartanegara, Kerajaan Sambaliung, Kerajaan Bulungan, dan Kerajaan Tanjung Pura. Adapun kerajaan Islam di Sulawesi meliputi Kerajaan Guatalo, Bone, Luwu, dan Kerajaan Buton. 6. Kerajaan bercorak Islam di Maluku. Yang pertama ada Kerajaan Jailolo yang merupakan kerajaan tertua di Maluku dengan pimpinan pertama adalah ratu yang menikah dengan Raja Loloda. Yang kedua Kerajaan Ternate dipimpin oleh Masyur Mulano yang pertama kali masuk Islam. Ketiga Kerajaan Tidore dengan Raja Ciriati dan yang keempat Kerajaan Bacan dengan Raja pertama Said Muhammad Bakir atau Said Hussein. 7. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Yang pertama, Sunan Gresik. Beliau berdakwah melalui jalur pesantren dan perdagangan. Yang kedua, Sunan Ampel. Beliau dakwah melalui pembangunan masjid dan pesantren untuk masyarakat di Jawa Timur. Yang ketiga, Sunan Bonang. Dakwah melalui pendekatan sufi dan kesenian. 4. Sunan Derajat. Dakwah melalui pesantren dan kesenian seperti tari, gamelan. 5. Sunan Kudus, dakwah melalui pendekatan kultural seperti cerita keagamaan. 6. Sunan Giri, dakwah melalui pesantren terutama di ilmu fikih, serta menciptakan permainan dan lagu anak bernuansa Islam. 7. Sunan Kalijaga, dakwah melalui kesenian seperti wayang dan sastra. 8. Sunan Muria,
mengembangkan pertanian dan perdagangan untuk menguatkan ekonomi pesantren, serta melalui kesenian lagu. Kesembilan, Sunan Gunung Jati dakwah melalui pendirian pesantren dan membangun relasi dengan penguasa. 8. Tipologi kerajaan di Nusantara. Tipologi kerajaan adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan kerajaan berdasarkan kesamaan sifat, meliputi yang pertama berdasarkan wilayah kekuasaan, yang kedua berdasarkan agama, dan yang ketiga berdasarkan sumber kekuasaan. Pembahasan yang kesembilan mengenai penetrasi bangsa barat di Nusantara, serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan bercorak Islam, bisa dibaca pada slide berikut. Ke-10, sebab-sebab konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing. Ada 13 sebab, bisa dibaca pada slide berikut. 11. Munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Tasawuf merupakan usaha untuk membersihkan jiwa dari segala akhlak tercela, kemudian mengisinya dengan akhlak terpuji guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculnya tasawuf diyakini sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul. 12. Peninggalan bercorak Islam di Indonesia. Yang pertama ada masjid, yang kedua keraton atau istana, contohnya bisa dilihat pada slide. 13. Peninggalan bercorak Islam di Indonesia bagian 2, contohnya ada makam dan kaligrafi, bisa dilihat pada slide. Sekian dari saya, terima kasih.